Halo pemirsa Anton Win Channel ID, kembali lagi di Anton Win Channel ID. Tema kali ini membahas tentang bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia sudah ditetapkan oleh UNESCO menjadi bahasa resmi di Konferensi Umum di UNESCO. Di sisi lain, pihak Malaysia juga ingin menjadikan bahasa Melayu Malaysia menjadi bahasa resmi UNESCO. Namun, itu semuanya sangat sulit karena bahasa Melayu Malaysia mendompleng kehebatan bahasa Indonesia yang dipertuturkan kurang lebih 275 juta. Di video kali ini ada seorang warga negara Cina Tiongkok yang ikut merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan fasih berbahasa Indonesia. Saksikan video yang satu ini dan jangan lupa subscribe. Warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di peringatan HUT RI ke-73 di Guangzhou, Tiongkok. Ya. Dan yang menarik dari peringatan kali ini seperti tahun-tahun sebelumnya, kali ini saya pakai peci organisasi politik karena jadi petugas upacara tadi. Nah, yang menarik dari peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Guangzhou tiap tahun ini selalu dihadiri oleh warga Tiongkok yang dulu pernah lama tinggal di Indonesia berpuluh-puluh tahun, dan mereka ke Tiongkok pada tahun 50-an, 60-an. Nah, sekarang sekitar 200-an atau 300-an datang ke tempat ini. Ya. Nah, saya juga akan wawancara beberapa orang yang kita sebut dengan Kui Chow, atau orang-orang yang dulu lama tinggal di Indonesia kemudian pada tahun 50-60-an kembali ke Tiongkok. Mereka saat ini sudah berkeluarga negaraan Tiongkok. Saya sengaja wawancaranya di luar ruangan supaya tidak terlalu berisik. Oke, ini dia. Halo Bapak, Ibu, apa kabar? Nah, ini dia. Ini kita ada 4, tadi kayaknya ada lebih dari 4 nih. Ada 5. Nah, ya. Nah, ini kita di sini sebenarnya di dalam ada ratusan, Pak ya. Ada ratusan datang dari berbagai daerah di Guangzhou dan sekitarnya. Mereka adalah, kita sebut apa namanya, Pak? Kui Chow. Ini Kui Chow. Ada 2. Satunya kita sebut dengan Kwa Chow, satunya lagi kita sebut dengan Kui Chow. Nah, bedanya kalau Kui Chow ini dulu pernah lama tinggal di Indonesia sekitar puluhan tahun, Pak ya, belasan sampai puluhan tahun di Indonesia, kemudian akhirnya kembali ke Tiongkok dan menetap di sini, dan saat ini berkeluarga negaraan Tiongkok. Bapak ini semuanya dan Ibu kembali ke Tiongkok tahun berapa? Saya 1963 lahir di Indonesia. Oh, di daerah mana tuh? Pulau Lombok, kota Mataram. Oh, di Mataram. Ya. Tahun Bapak? Dari Surabaya. Surabaya. Kembali ke sini tahun 60. Lahir di Indonesia tahun 43. 43. Bapak? Saya pulang dari Jakarta. Dari Jakarta, ini orang kota nih? Ibu kota? Iya, ibu kota. Waktu tahun 67 pulang ke sini. Tahun 67. Ibu? Saya juga dari Jakarta, tapi lahirnya Jakarta, belakangan tahun 50 lebih, baru ke Sukabumi sebentar, udah pulang lagi ke Jakarta, sekolah lagi, ada tahun 60. Lahir di Jakarta. Tahun? 42. 42. Udah tua. Ya, saya lahir di Kalimantan. Di Kalimantan? Ya, pulangnya 1960-an. Lahir tahun? Tahun 40. 40-an. Nah, Bapak? Orang Surabaya. Surabaya, Pak. Masih bisa ngomong Surabaya, Pak? Nih banyak bondo negatif kan? Loro telu. Oh. 4 5 6 7 8 9 10. Betul nggak? Betul, Pak. Betul ya. Di Indonesia dulu lahir tahun berapa, Pak? 1940 ya. 1940. Nah, dari semua ini ada yang masih bisa nggak bahasa daerah? Bahasa Sunda, bahasa Jawa, atau bahasa Betawi? Sedikit aja, suka lupa. Oh. Kayak saya Jawa gitu, tapi jarang ngomong sih. Orang Jawa. Orang Jawa. Jakarta gitu. Oke. Indonesia. Nah, ini yang menarik dengan Kui Chow ini, walaupun mereka sudah lama tinggal di Tiongkok, karena dulu pernah lama tinggal di Indonesia, rasa cintanya terhadap Indonesia masih kuat, Pak ya? Masih, Ya. Karena Saya masih cinta Indonesia. masih cinta Indonesia. Kenapa tuh? Kita Kami lahir kan kita di situ. lahir Di situ. di Indonesia, Ya. tanah, air yang kita jadi. Cinta Indonesia. Ya. Suami saya nggak mau di sini, dia pengen pulang ke Indonesia setahun 3 kali, sekali 3 bulan Oh. di Surabaya. Oh, gimana Bu?
Indonesia, tanah tumpah darahku. Wah, ibu dari mana bu dulu bu? Dari Surabaya. Surabaya juga. Nah, jadi di sini memang dari Kalimantan ada, ya, dari Sumatera ada, dari Jawa ada, dari Bali ada, dari Bogor ada. Jadi bisa dibilang seluruh Indonesia itu ada yang tinggal di sini dan cintanya ke Indonesia itu nggak pernah luntur pak ya. Walaupun sekarang sudah berkeluarga negaraan Tiongkok, tapi cintanya ke Indonesia tidak pernah luntur dan mereka ini banyak membantu hubungan Indonesia-Tiongkok dari dulu sampai sekarang dan mungkin seterusnya pak ya, bu ya. Ada komentar pak? Nah nih bapak nih dulu ketua di Cuhai nih, ketua. Ya gimana pak? Gimana pak? Ya dulu di Cuhai itu kumpulan Wajau dari Indonesia, saya ketuanya. Oh, ketuanya. Tapi sekarang saya sudah mundur. Ya. Jadi bahkan di sini itu sampai ada namanya komunitas Huichao pak ya. Komunitasnya tuh ada di sini yang itu mereka mengorganisasikan tidak hanya warga Tiongkok yang dulu pernah lama tinggal di Indonesia, tapi juga dengan berbagai kegiatan yang produktif, sosialisasi, pergaulan ya, supaya saling mengenal satu sama lain dan juga mengenang kembali Indonesia ya. Bahkan masih banyak yang bisa nyanyi Indonesia ya. Ah, coba lagu apa? Indonesia. Lagu apa yang bisa? Tanah airku Indonesia, negeri elok amatku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Oke teman-teman semuanya, sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana warga Tiongkok ini masih fasih berbahasa Indonesia dan masih mampu berbahasa daerah. Dulunya orang Tiongkok ini adalah kelahiran di Indonesia, besar di Indonesia, namun di tahun 60-an mereka kembali ke tempat asalnya yaitu Tiongkok China sana karena faktor-faktor tertentu. Dan rasa nasionalisme mereka, rasa cinta tanah air Indonesia ini masih ada sampai sekarang, sudah puluhan tahun, namun masih ada rasa patriotismenya, rasa nasionalisme mereka kepada Indonesia walaupun mereka sudah berwarga negara Tiongkok China. Dan kita sebagai bangsa Indonesia harus berbangga. Orang Tiongkok sana, China sana yang sudah warga negara Tiongkok masih bangga terhadap bangsa Indonesia, masih bangga terhadap tanah air Indonesia. Bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia asli harusnya jauh lebih bangga dan jauh lebih nasionalisme dan jauh lebih patriotisme. Dan inilah yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain di dunia ya teman-teman. Ini adalah kelebihan bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia ini adalah mengusir penjajahan melalui perang dan tidak diberi hadiah oleh penjajah. Dan ini menular ya teman-teman oleh kita sebagai bangsa Indonesia. Bahkan orang-orang Tiongkok sana sangat yang sudah berwarga negara Tiongkok masih fasih padahal sudah bukan warga negara Indonesia. Dan ini sangat luar biasa dan saya merinding ya teman-teman melihat orang Tiongkok sana masih fasih berbahasa Indonesia. Dan informasi seperti ini harus kita share, harus kita sebarluaskan. Karena apa? Dengan video seperti ini maka rasa nasionalisme kita, rasa patriotisme kita itu semakin lama semakin bagus. Dan inilah yang dinamakan mencintai tanah air ini sebagian dari iman. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silahkan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Cukup sekian video dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.